Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rema dengan tema Aku Haus, didasari dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Ucapan aku haus merupakan ucapan yang kelima tatkala Tuhan Yesus disalibkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menderita secara badani, secara maksimal. Penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, kalau kita kehausan. Ini boleh dikatakan kehausan yang sangat-sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah juga manusia sejati. Karena pada waktu itu juga berkembang satu ajaran doketisme yang menekankan Yesus seperti manusia, bukan manusia biasa, seperti manusia. Itulah sebabnya kenapa Yohanes menekankan hal ini, mau menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, setelah dia disiksa, dianiaya sampai disalibkan, dia telah kehilangan banyak cairan dan membuat dia kehausan dengan luar biasa. Perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya merupakan kesempatan dia makan dan minum yang terakhir kali. Kemudian ditangkap, dia tidak pernah lagi diperlakukan sebagai manusia biasa. Dia tidak lagi minum, tidak lagi makan, tentu membuat dia sangat kehausan. Dia digiring sana kemari, dibawa ke mahkamah agama, diserahkan ke Pilatus, dibawa lagi ke Herodes, kemudian dikembalikan lagi kepada Pilatus. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, Yesus tidak diperlakukan secara manusiawi. Kehausan luar biasa, tidak ada orang yang mengindahkannya. Bahkan dia dianiaya, dicambuk, dipukuli, diberikan mahkota duri. Dia mengeluarkan banyak cairan dari tubuhnya berupa cairan darah dan air, keringat, dan ini merupakan hal yang sangat menyakitkan. Bahkan lagi dia dipaksa untuk memikul salib sebelum dia berjumpa dengan Simon dari Kirene. Kita bayangkan salib yang besar, salib yang kasar. Dia harus memikul sendiri di tengah-tengah keletihan dan kehausan. Bahkan tatkala disalibkan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, setelah itu memang hari gelap. Kita bisa bayangkan situasi iklim pada waktu itu panas, dan panas Timur Tengah, saudara sekalian, panas yang menyelekit, yang tidak enak, membuat kerongkongan bibirnya, mulutnya begitu kering. Itulah sebabnya dia berteriak, aku haus. Kalau kita memperhatikan bagian Injil, khususnya Injil Matius dan juga Injil Markus, di sana dikatakan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 34, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 22 dikatakan Yesus diberikan minum anggur bercampur mur. Kedua jenis minuman ini mau menggambarkan, saudara sekalian, itu adalah orang yang menaruh belas kasihan kepada para orang-orang disalibkan biasanya, supaya dapat menahan sakit. Boleh dikatakan sebagai obat bius. Tuhan tidak mau, Tuhan menolaknya dengan jelas. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan mau menderita secara total bagi umat manusia. Sebab jika diberikan obat bius sepertinya sekalipun setengah sadar, itu tidak maksimal dalam penderitaan. Dia menolaknya. Bahkan Tuhan juga mau menunjukkan, saudara sekalian, dia mau menderita bagi manusia dimanapun, kapanpun, penderitaan yang sebesar apapun, bahkan penderitaan yang terberat sekalipun. Kalau kita ingat akan kisah Lukas pasal yang ke-16 tentang seorang kaya dan Lazarus, saudara sekalian, maka seorang kaya tatkala dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia berkata kepada Abraham,
Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. Kita bisa bayangkan ini penderitaan yang sangat besar. Yesus rela, saudara sekalian, menanggung. Dia mau merasakan penderitaan yang sekalipun yang paling besar dalam hidup manusia. Lebih kalau kita membaca dalam Injil Yohanes tadi, saudara sekalian, tujuan Yesus menolak karena dia ingin menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Dalam ayat 28 dikatakan, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Menunjukkan peristiwa ini adalah penggenapan dari nubuat yang dikatakan dalam Mazmur 22 dan Mazmur 69. Saudara sekalian, biarlah masa-masa Prapaskah ini menjelang hari Jumat Agung, kembali kita memikirkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan biarlah membuat kasih kita kepada Tuhan makin bertumbuh, kesetiaan kita kepada Tuhan makin bertambah. Karena apa? Karena Tuhan rela menderita bagi kita yang berdosa ini. Tuhan rela sampai hausnya luar biasa. Demi apa? Demi kita yang berdosa ini. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami akan penderitaan Tuhan yang begitu maksimal, sehingga Tuhan rela menanggung rasa haus yang luar biasa demi kami yang berdosa. Dan biarlah Tuhan, hal yang kami renungkan malam hari ini membuat cinta kasih kami kepada Tuhan makin bertumbuh, dan kesetiaan kami kepada Tuhan makin bertambah. Dan mampukan kami untuk kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan sampai akhir hidup kami dengan setia. Berkati iman kami, berkati kerohanian kami. Sekalipun kami hidup di masa yang sulit, di masa pandemi ini, biarlah kerohanian kami semakin bertumbuh, dan iman kami kepada Tuhan pun semakin nyata. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, dan pakai kami menjadi alat berkat. Kami tak lupa juga mendoakan pemerintah kami yang sedang menjalankan program vaksinasi. Kami merindukan Tuhan agar semua ini boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Berkati pemerintahan Presiden Jokowi, Tuhan pakai menjadi alat berkat. Kami menyerahkan juga istirahat kami malam hari ini, biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak, besok dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini Tuhan memberkati kita.